Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, tatkala seorang berpuasa, hendaknya dia bisa menjaga dirinya, menahan dirinya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam jima' tatkala sedang berpuasa, ya. Karena telah dilarang dalam Al-Quran, dan ini merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini bukan perkara yang ringan, terutama bagi orang yang baru menikah, pengantin muda, sulit bagi mereka untuk menjaga hal ini. Oleh karena itu, hendaknya pasangan suami istri saling mewasiati. Jika mulai itu nampak tanda-tanda sang suami ingin melakukan jima', maka hendaknya sang istri memberi nasihat kepada sang suami. Demikian juga kalau sang istri ternyata sudah ada tanda-tanda ingin melakukan jima', maka hendaknya sang suami menasihati sang istri. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, para ulama khilaf, jika terjadi jima' ya di bulan Ramadan, apakah yang wajib membayar kafarah? Yang tadi telah kita jelaskan tiga hal secara tertib. Apakah hanya wajib bagi sang suami atau sang istri juga wajib? Khilaf di antara para ulama, namun wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat bahwasanya sang istri juga wajib untuk membayar kafarah jika dia memang melakukan hal tadi jima' dengan senang hati, dengan keridhaannya, bukan karena terpaksa. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak menyuruh sang lelaki untuk memerintahkan istrinya membayar kafarah, karena yang datang bertanya adalah sang lelaki saja. Sang istri tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hukum yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berkaitan kepada sang lelaki, tidak berkaitan dengan istrinya yang dia jima'i. Ini kalau sang istri melakukan jima' dengan ridha. Adapun kalau dia melakukan jima' karena dipaksa oleh suaminya, atau siapa saja yang melakukan jima' di bulan Ramadan karena dipaksa, karena terpaksa, ya, atau karena lupa, ya, atau karena tidak tahu, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak ada kafarah bagi dia. Ya, bisa jadi orang melakukan jima', ya, namun tidak tahu hukumnya jima', bahwasanya jima' itu membatalkan puasa. Ini terutama mungkin bagi orang yang baru masuk Islam, mungkin dia tidak ngerti bahwasanya jima' itu ternyata membatalkan puasa. Akhirnya dia berjima' dengan istrinya, tidak tahu bahwasanya puasanya telah batal. Orang hal ini ma'dzur, mendapat uzur dan tidak membayar kafarah. Demikian juga orang yang melakukannya karena lupa, ya. Tapi apakah mungkin ada orang berjima' ya di bulan Ramadan lupa kalau sekarang sedang puasa? Ya, ini kemungkinan ini sangat kecil. Kalau lupa kemudian makan, ini banyak terjadi. Orang lupa akhirnya makan. Ini banyak terjadi. Orang lupa karena kemudian minum. Adapun lupa kemudian berjima', ini wallahu alam ada atau tidak. Tapi kalau terjadi, maka dia ma'dzur dan dia tidak mengapa, dan dia melanjutkan puasanya. Dia ma'dzur, dapat uzur karena dia lupa, ya. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan kalau seandainya lupa itu bisa dibeli, akan dia beli, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Karena lupa itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kemudian makan, lupa kemudian minum, lupa kemudian berjima', rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai dia tatkala lupa makan sambal, kemudian setelah makan sambal kemudian baru ingat kalau dia sedang berpuasa, maka celakalah dia, ya, kepedisan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau seorang wanita dipaksa untuk berjima', ya, maka demikian juga dia tidak wajib untuk berkafarah karena dia dipaksa. Meskipun sebagian ulama mengingkari adanya apakah mungkin ada seorang yang berjima' dalam keadaan terpaksa, karena namanya orang berjima', terutama laki-laki, tidak akan terjadi jima' kecuali dalam keadaan intishar, yaitu dalam keadaan ereksi kemaluannya. Tidak mungkin dia dalam keadaan begitu kalau dalam keadaan terpaksa. Kita katakan bahwasanya ada keterpaksaan dalam jima', dan yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan bukan tatkala sedang melakukan jima', tapi tatkala sedang dipaksa untuk melakukan jima' sejak awal sebelum melakukan jima'. Faktor paksaan dilihat tatkala sebelum melakukan jima', ya. Sebagaimana orang dipaksa untuk makan sesuatu. Misalnya orang sedang puasa, kemudian dipaksa untuk dalam keadaan lapar, kemudian dipaksa untuk makan ayam panggang. Kalau dia tidak mau, dia akan dibunuh misalnya, dipaksa atau akan dipukul. Kemudian dia tatkala makan ayam panggang, tentunya dia akan merasa nikmat. Karena dia manusia, dia punya alat perasa, punya lidah yang merasakan nikmatnya ayam panggang. Jangan kita katakan dia tidak terpaksa karena menikmati ayam panggang. Tidak, dia manusia, dia punya alat perasa, dia tatkala makan ayam panggang,
Dia merasa nikmat. Tapi yang menjadi patokan keterpaksaan tatkala dia dipaksa untuk pertama kali makan ayam panggang. Oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, barang siapa yang melakukan jima dalam keadaan lupa atau dipaksa ya, maka tidak wajib untuk berkafarah dan dia melanjutkan puasanya.